Halo teman-teman. Anda mungkin sudah tahu bahwa Mongolia adalah salah satu kerajaan terkuat di dunia dalam sejarah. Tapi sekarang semuanya ada di masa lalu. Mongolia sekarang menjadi negara yang rentan. Banyak orang Mongol takut Cina akan mengambil alih negara mereka. Mengapa? Mari kita cari tahu melalui sharing analis kebijakan luar negeri Cina MRD Nirei. Mongolia adalah daratan 4 kali ukuran Jerman dengan populasi jarang hanya 3 juta. Mongolia sepenuhnya dikelilingi oleh dua negara yang jauh lebih besar dan lebih padat penduduknya. Negara yang bisa dengan mudah menaklukkan Mongolia jika mereka mau. Mongolia juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Negara ini kaya akan mineral, termasuk kokas, tembaga, dan uranium. Sedangkan Cina merupakan negara yang banyak menggunakan batu bara dan banyak mengimpor tembaga. Dan membutuhkan uranium luar untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir mereka yang terus bertambah. Setelah jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1911, Mongolia merdeka. Namun, pada tahun 1919, mereka kembali diduduki dan dianeksasi oleh Tiongkok. Kemudian pada tahun 1921 mereka kembali merdeka dan menjadi negara yang sangat dekat dengan Uni Soviet, meskipun Cina keberatan. Namun pada tahun 1990, ketika Kekaisaran Soviet runtuh pada akhir Perang Dingin, Mongolia mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri. Dan sangat beruntung mendapat persetujuan dari Cina dan Rusia. Alasannya adalah ketika Mongolia yang merdeka akan menjadi penyangga yang nyaman antara kedua negara dan masing-masing pihak ingin menghindari ketidakamanan di pihak lain. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Beijing akan memutuskan untuk mencaplok Mongolia lagi? Mari kita lihat bersama. Fakta bahwa bangsa Mongol memiliki negara sendiri di seberang perbatasan Tiongkok merupakan hambatan bagi rencana Tiongkok untuk mengasimilasi etnis minoritas. Bangsa Mongolia menopang dan mengilhami nasionalisme Mongolia di Tiongkok. Pada Juni 2020, pemerintah Tiongkok mengumumkan rencana untuk membatasi penggunaan bahasa Mongolia, alih-alih menggunakan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah daerah otonomi Mongolia dalam. Bangsa Mongol berdemonstrasi di ibu kota mereka untuk menunjukkan solidaritas budaya dengan rekan senegaranya di Tiongkok. Mantan Presiden Mongolia mengirim surat kepada pemerintah Cina dan dia menyebut perubahan kebijakan bahasa sebagai tindakan brutal. Mongolia yang merdeka telah menjalin hubungan bilateral yang erat dengan Amerika Serikat di bawah kebijakan tetangga ketiga. Untuk mengimbangi pengaruh Cina, hubungan dengan Amerika Serikat mengancam Cina dalam dua cara. Pertama, hubungan ini meliputi kerjasama keamanan. Mongolia adalah negara mitra NATO. Mereka telah berpartisipasi dalam operasi pelatihan dan pelatihan bersama dengan Amerika Serikat dan juga menyumbangkan pasukan untuk perang yang dipimpin AS di Afghanistan dan Irak. Kedua, hubungan antara Amerika Serikat dan Mongolia memiliki kesamaan kepentingan dalam demokrasi. Tetapi pemerintah Cina menganggap promosi demokrasi Amerika sebagai operasi untuk menggulingkan Partai Komunis Cina. Oleh karena itu, Mongolia juga dipandang sebagai basis potensial aktivitas subversif yang terletak tepat di perbatasan Tiongkok. Mongolia yang merdeka menyediakan ruang strategis yang dapat dieksploitasi oleh musuh potensial Cina. Orang Cina masih ingat pengerahan pasukan dan senjata Soviet di Mongolia selama Perang Dingin. Dan fakta bahwa tentara Soviet dan Mongol memasuki Tiongkok dari wilayah Mongolia pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua. Perbatasan antara Mongolia dan Cina hanya berjarak 350 mil dari Beijing. Reklamasi teritorial Cina atau perluasan teritorial Cina atas nama Tatis diterapkan di Mongolia. Orang Tionghoa sering berpikir bahwa Mongolia adalah milik Tiongkok secara historis. Konstitusi bekas Republik Tiongkok, yang masih berlaku di Taiwan hingga saat ini, menganggap Mongolia sebagai bagian dari wilayah Tiongkok. Provinsi Cina Mongolia Dalam, yang berbatasan dengan Mongolia di selatan dan timur, sudah menjadi Provinsi Republik Rakyat Cina. Dan yang menarik adalah jumlah etnis Mongol di sini lebih banyak dari populasi bangsa Mongolia. Jika Cina masuk, kemungkinan besar bangsa Mongol tidak akan bisa mengandalkan penyelamatan dari Amerika Serikat. Hal yang sama berlaku untuk Ukraina atau sekutu yang dimiliki AS di Suriah pada 2019. Amerika Serikat tidak akan campur tangan secara langsung untuk mendukung pasukan Amerika yang mencoba campur tangan secara militer dalam perang darat melawan Cina di wilayah yang jauh di dalam benua Asia. Dan dikelilingi oleh wilayah dan wilayah udara Cina dan Rusia tidak terpikirkan. Bagaimana dengan Rusia? Jika Cina menyerang Mongolia, apakah Rusia akan melakukan sesuatu atau tidak? Selama ini keinginan Cina untuk menjaga hubungan baik dengan Rusia sama dengan Cina tidak menganeksasi Mongolia. Namun, keseimbangan kekuatan antara Cina dan Rusia bergeser menguntungkan Cina. Rusia, dengan ekonomi sebesar Italia, dan bergantung pada investasi Cina, telah kehilangan pijakan dalam hubungan ini. Jika peningkatan kekuatan ekonomi dan militer Cina relatif terhadap Rusia berlanjut, Beijing mungkin akan segera dapat meminta Moskow untuk menerima Cina yang menelan Mongolia. Dan Moskow akan enggan untuk mematuhinya. Sayangnya bagi bangsa Mongol, argumen terkuat bahwa mereka paling tidak mungkin dianeksasi oleh Tiongkok terletak pada kenyataan bahwa Beijing telah menguasai negara melalui dominasi ekonomi. Cina menyumbang 80% dari ekspor Mongolia. Cina menyediakan investasi langsung yang penting dan membantu menghubungkan Mongolia dengan dunia luar melalui rel kereta api yang menghubungkan ke pelabuhan Cina di Tianjin.
Di masa lalu, Cina tak segan-segan menggunakan ekonomi untuk menghukum Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia dengan masalah politik. Misalnya saat Mongolia menjamu Dalai Lama. Di era pramodern, Mongolia pernah menguasai kerajaan terbesar dalam sejarah manusia yang meliputi wilayah Tiongkok. Dan status keamanan nasional mereka yang genting hari ini tampaknya menjadi bukti pepatah, ketika hidup naik turun, tidak ada yang tahu, kami hanya bisa mencoba menerimanya. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.